Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Aku doakan semoga kalian sehat selalu di sana dan senantiasa istiqomah menjalankan ibadah puasanya. Baik, perkenalkan aku Akbar Gunawan. Di sini aku akan sedikit sharing ke teman-teman apa itu fasilitator, bagaimana peran fasilitator, tips apa saja yang harus dimiliki fasilitator, dan terakhir aku akan sedikit role play ke kalian semua sebagai fasilitator agar semakin jelas penggambaran dan penjabarannya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke penjelasan. Check it out. Oke, yang pertama itu adalah apa sih fasilitator? Fasilitator adalah orang yang memfasilitasi berbagai hal guna keberhasilan suatu kegiatan tertentu sehingga tercapainya suatu tujuan dan kepentingan bersama. Sederhanakan, selanjutnya yaitu adalah peran fasilitator. Fasilitator memiliki dua peran. Yang pertama itu adalah peran sebagai pemimpin utama, berperan mengarahkan, memandu, mengkoordinir agar jalannya kegiatan tetap terlaksana secara konsisten. Dan yang kedua adalah peran sebagai pembantu kelompok, siap mendengarkan berbagai keluhan yang ada, memberikan advice, dan siap membantu peserta agar lebih memahami proses kegiatan dan materi. Itu adalah peran pembantu kelompok. Oke teman-teman sekalian, dari kedua peran itu perlu digarisbawahi bahwa fasilitator hanya sebagai pembantu, tidak lebih dari itu. Proses masalah pengembangan jati diri yang ada di dalam diri individu itu harus diselesaikan oleh individu itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke tips apa saja yang harus dimiliki sebagai fasilitator, dan kemudian aku akan meroleplaykan bagaimana fasilitator itu. Oke, langsung saja kita masuk ke tips and triknya. Oke teman-teman, ada berbagai hal yang harus dimiliki seorang fasilitator, baik itu berjiwa tangguh, rela berkorban, memiliki perhatian yang tinggi, visi yang tajam, kredibel, trust, kemudian dia juga harus menjadi pendengar yang baik, memiliki nilai, etika, adab, dan lain sebagainya, bla 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 bla. Namun di sini aku akan sharing beberapa hal penting saja yang harus dimiliki sebagai fasilitator. Oke, yang pertama itu adalah chemistry. Kenapa chemistry? Karena kalian butuhkan ini untuk membuat peserta atau sasaran kalian nyaman. Yang kedua itu adalah sifat rela berbagi atau sharing. Kenapa? Karena kalian harus memberikan seluruh potensi yang kalian miliki atau hal yang kalian miliki kepada peserta atau sasaran, dan tidak boleh pilih kasih atau membeda-bedakan. Selanjutnya kalian harus memiliki pengetahuan, kalian harus memiliki nilai, dan kalian harus memiliki etika. Kenapa? Karena dengan 3 poin ini kalian akan menjadi fasilitator yang bijak. Selanjutnya itu adalah kalian harus netral. Yang keempat, kalian harus netral, nol. Kenapa? Kalian tidak boleh berpihak kemanapun, baik itu pihak ke A, ke B, ke C, ke D, sampai ke Z. Kalian tetap harus netral, karena tidak boleh terjadi pilih kasih, agar peserta atau sasaran tetap nyaman dan trust ke kalian. Dan terakhir yang paling penting yang harus kalian miliki itu adalah sifat pendengar yang baik dan jiwa empatik yang tinggi. Dengan poin terakhir ini kalian akan menjadi fasilitator yang peka. Oke, mungkin itu aja yang akan aku sharing tentang tips sifat atau sikap apa saja yang harus dimiliki fasilitator. Namun kelima poin tadi harus dilengkapi dengan 2 keahlian khusus. Yang pertama itu adalah kompetensi, dan yang kedua itu adalah public speaking. Kompetensi adalah standar ukuran atau kategorisasi keahlian yang kalian miliki. Karena fasilitator hanya lahir dari fasilitator, jadi kalian harus memiliki keahlian baru kalian bisa menjadi fasilitator. Yang kedua adalah kemampuan public speaking, karena kalian nanti akan menjadi pusat perhatian dan menjadi lebih sering dilihat atau aktor utama yang akan menjadi penggerak atau menjadi penggagas, penengah, dan lain sebagainya. Maka kalian harus menguasai kemampuan berbicara, baik itu secara publik maupun intrapersonal. Oke, mungkin itu aja yang akan aku sharing mengenai tips apa saja yang harus dimiliki sebagai fasilitator. Selanjutnya aku akan role play atau memainkan peran sebagai fasilitator agar kalian tergambar seperti apa fasilitator tersebut. Oke, langsung saja kita role play. Oke, yang pertama role play fasilitator outbound atau mungkin di bidang kepelatihan. Kalian bisa melihat role play-nya sebagai berikut. Baik semuanya, di sini kita akan mengadakan suatu permainan. Saya akan menjelaskan permainannya agar kalian semua dapat paham dan kompak menjalaninya, agar kalian dapat jadi kelompok yang luar biasa. Permainannya adalah menggantung teman. Siapa yang berhasil menggantung temannya duluan, maka mereka yang menang. Oke, selanjutnya itu adalah role play
penyuluhan. Kalian bisa melihat roleplaynya sebagai berikut. Saya sebagai pihak yang berwajib akan memberikan penyuluhan kepada saudara-saudari sekalian tentang bagaimana kita menghadapi wabah sekarang. Yang pertama itu adalah selalu menggunakan masker kemana saja. Yang kedua, jangan lupa untuk menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke rumah atau sebelum makan. Selanjutnya, jangan lupa menjaga jarak atau social distancing kepada orang-orang, terutama di tempat keramaian. Oke, selanjutnya itu adalah roleplay pelatihan kepemimpinan. Kalian bisa melihat roleplaynya sebagai berikut. Baik semuanya, selamat datang di pelatihan kepemimpinan Shinobi tahun 2020. Di sini kami akan menyediakan berbagai fasilitas kepada kalian semua, baik itu mulai peralatan, ruangan, kemudian buku panduan, dan mentor bagi kalian semua. Jadi, harap semuanya dapat mengerti dan mengikuti kegiatan ini dengan baik dan teratur. Semuanya paham? Nah, oke teman-teman sekalian, mungkin itu saja roleplay yang bisa saya tampilkan ke teman-teman. Perlu diketahui, fasilitator itu bisa saja hadir di kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa saja menjadi fasilitator tanpa menjalani kompetensi. Contohnya, kalian sebagai staff di salah satu badan eksekutif mahasiswa kampus kalian. Kalian mengadakan kegiatan forum yang mengundang berbagai fakultas atau badan eksekutif fakultas yang ada guna membahas suatu topik atau isu terkini. Nah, kalian di sana sebagai fasilitator, berperan sebagai fasilitator. Kenapa? Karena kalian menyediakan wadah atau forum tempat mereka berdiskusi memecahkan suatu topik permasalahan. Oke, selanjutnya mungkin contoh sederhananya, bagi kalian penggemar atau anime, kalian bisa menggambarkannya atau menganalogikannya dalam serial anime Real Life. Nah, di sana ada seorang pengangguran yang kerjanya part-time, jadi dia menjadi subjek uji coba program Real Life, yaitu mengulang kembali ke masa SMA-nya guna memperbaiki kehidupannya di masa depan. Nah, orang yang memberikan program tersebut itu adalah fasilitator, dan dia tidak boleh sama sekali mengacau atau mengintervensi proses pengembangan jati diri dan penyelesaian masalah karakter utama tersebut. Jadi dia murni hanya membantu saja, mengawasi, mengkoordinir jalannya kegiatan seperti itu. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini. Sekiranya video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan klik like dan berikan komen positif. Tapi kalau video ini menurut teman-teman tidak bermanfaat, silakan dislike dan berikan komen berupa kritik yang membangun. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja dari saya, Akbar Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.